Kami dari SMA Quran El Tafid mempersembahkan Po ame-ame belalang kupu-kupu. 1, 2, 3, ayo kita cek sound dulu. Ayah, po ame-ame belalang kupu-kupu. 1, 2, 3, ayo kita cek sound dulu. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti lomba di Ashifa Boarding School. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Mengawali syarahan kami, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Angsa putih jalan berdua, kalau berlari tampak sayapnya. bangsa kita akan berjaya bila generasi berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan anak telah menjadi topik diskusi serius para pemikir di seluruh dunia, baik di timur maupun di barat. Sehingga dalam mukaddimah konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 menimbang bahwa setiap anak harus dipersiapkan sepenuhnya untuk menjalani kehidupannya sebagai pribadi yang sempurna dan mulia. Sehingga mereka harus dibesarkan dan dididik dalam semangat cita-cita yang telah diproklamirkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas generasi penerus merupakan problema yang selalu up to date, tak lekang oleh waktu dan tak lapuk oleh masa. Sementara dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta. Bukan hanya anak-anak yang sulit dibina, bahkan banyak kalangan orang tua gemar berperilaku nista. Tidak hanya golongan muda yang sering melanggar norma, tapi banyak pula orang dewasa yang tak punya tata krama. Persoalan akhlak menjadi popular philosophy of morality, seakan seperti trending topik yang tak pernah kunjung habis. Karena akhlak tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan perilaku manusia sepanjang masa. Problematikanya seperti tak kunjung habis karena tak sedikit orang yang kehilangan pikiran logis. Kadang ada orang yang tampak berwajah manis tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis, sehingga tidak ragu berbuat bengis. Hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena degradasi moral yang melanda negeri ini menghadirkan kegelisahan tersendiri di hati kami. Oleh karena itu, melalui kesempatan berharga ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Sebagai dasar syarahan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dikumandangkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin rahimakumullah, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubdat Al-Tafsir min Fat Al-Qadir menjelaskan bahwa konklusi dari ayat tersebut adalah perintah menjaga istri agar menjadi solihah, pandai menjaga diri, kehormatannya, rumah tangganya, menjaga harta suaminya, dan pandai menjaga, membina, dan mendidik anak-anaknya. Quraisy Shihab menambahkan bahwa pendidikan hanya diawali dari rumah. Orang tua memikul tanggung jawab penuh terhadap anaknya, karena pertumbuhan fisik maupun psikis anak sangat ditentukan oleh intensitas perhatian orang tuanya. Tak dapat dipungkiri bahwa antara orang tua dan anak merupakan satu ikatan dalam jiwa. Meski berpisah raga, jiwa mereka menjadi satu dalam ikatan emosional dan tercermin dalam perilaku anak dalam keseharian. Demikian dituliskan oleh Syaiful Bahri Jamarah dalam bukunya Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga. Dapat dipahami bahwa maksud dari firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 tersebut menegaskan kepada setiap individu muslim agar menjaga diri dan keluarga, terlebih lagi pada pendidikan terhadap istri dan anaknya, agar menjadi keluarga sejahtera penghuni surga dan terselamatkan dari api neraka. Dalam konteks ini, pendidikan anak harus dipandang sebagai paramount of importance atau prioritas pertama dan utama. Setiap orang tua tidak memiliki kewajiban untuk menumbuhkan anak secara fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama ke dalam jiwa sebagai pedoman dasar bagi mereka dalam menjalani kehidupannya. Oleh karenanya,
penanaman akhlak mulia dalam keluarga menjadi prioritas utama. Nilai-nilai agama harus menjadi karakter anak bangsa. Keluarga dan pemerintah harus mengambil peran yang nyata Demi kejayaan bangsa dan negara dalam ridho yang maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun. Tapi setelah degradasi moral yang melanda, perilaku tercela tampak di mana-mana. Misalnya, maraknya perilaku sebagian politikus yang dipenuhi sandiwara dan pencitraan belaka. Penjajah seks komersial seakan menjadi legal. Tidak sedikit ulama yang berubah menjadi tamak dengan keduniaan. Belajar semakin sulit diajar, lebih senang tawuran daripada mengikuti keajian keagamaan. Bahkan banyak para penegak hukum yang justru terjerat hukum. Proses perbaikan ini hanya terjadi jika saya, Anda, dan kita semua mau menerapkan revolusi mental sesungguhnya. Mendidik diri sendiri agar bisa mendidik keluarga, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia seutuhnya. Mau menerefleksikan setiap ajaran agama dalam diri, keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat kita. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 78 yang akan dibacakan oleh Qori'ah dan sali tilawah kami berikut ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Allah memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dewan juri yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa jumlah kalimat la ta'lamuna syai'an berkedudukan sebagai hal atau keadaan atau kalimat keterangan. Sedangkan lafaz as-sam'a bermakna jamak sekalipun kalimatnya mufrad. Sehingga ayat tersebut mengandung pesan bahwa dengan adanya seluruh indera penglihatan, pendengaran, dan hati dimaksudkan agar manusia bersyukur, menjadikannya untuk mewujudkan keluarga berilmu pengetahuan, beriman penuh dengan kebahagiaan di hari kemudian. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menambahkan bahwa semua itu hanya dapat diperoleh dengan proses ikhtiar peningkatan mutu pendidikan, karena pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan moral bangsa, khususnya pendidikan dalam rumah tangga. Sebagai bagian akhir syarahan, kami akan menyampaikan pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Min hakil walidi alal waladi an yusinasmahu wa yusina adabahu, rawahu Ibnun Najjar. Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan nama yang baik dan perbaikan tata krama. Pada akhirnya, kami menitipkan pesan 4M sebagai berikut.
Mari membina keluarga harmonis karena harmonisasi kondusif membantu efektivitas pembinaan psikologis anak. Mari mendidik moral anak sedini mungkin karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak bangsa. Mari membangun bangsa melalui pembinaan generasi karena revolusi mental yang sesungguhnya adalah implementasi nilai-nilai agama pada diri, keluarga, kerabat, terlebih lagi masyarakat. Mari bersama kita berdoa, semoga kita menjadi insan yang beriman, jujur dalam perkataan, lembut dalam perbuatan, pandai menjaga kehormatan, dan berguna di masa depan. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Jikalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum